Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Bagaimana Pagi, Bu? Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Baiklah, untuk mengawali pagi kita yang cerah ini, dan sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya untuk kita membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, untuk memanfaatkan waktu, saya meminta untuk ketua kelas kita, Nak Fadil, untuk membacakan doa atau memimpin doa secara bersama-sama. Kepada Nak Fadil, Ibu persilahkan. Ya, teman-teman, doa dimulai. Doa selesai. Ya, Bu. Iya, terima kasih untuk Nak Fadil yang telah memimpin doa pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Ya, baiklah, untuk sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada baiknya untuk kita semangat dalam bernasionalisme. Untuk itu, terlebih dahulu, karena kemarin kita sudah menyanyikan lagu nasional, lagu profil pelajar Pancasila. Hari ini kita mungkin ada lagu baru ya. Hari ini saya memilih untuk menyanyikan secara bersama-sama lagu nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Iya, mungkin dipimpin oleh Ibu siapa ya? Ibu Feni sepertinya. Dan sebelum itu saya meminta anak-anak untuk berdiri. Dan saya menyiapkan instrumen ya. Ya, mari teman-teman kita menyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu Nusa, Satu Bangsa, satu bahasa kita. Ya, sudah Untuk selama-lamanya. Oh iya, terima kasih kepada Feni yang telah memimpin lagu nasional pada hari ini. Muhtar tidak menyanyi. Aduh, kenapa Muhtar tidak menyanyi? sakit giginya. Aduh, ya semoga diberi kesembuhan ya kepada Nak Muhtar. Amin. Ya, sebentar ketika pulang rumah langsung ke dokter ya. Baiklah, tadi kita setelah menyanyikan lagu nasional, semoga rasa nasionalisme kita bisa bertambah ya, anak-anak. Baiklah, setelah ini Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Jadi harap disimak baik-baik namanya ya. Fadil. Alfa, Ibu. Aduh, kemarin nih Fadil, kemarin juga Alfa. Putus ceweknya itu, Bu. Patah hati ya. Sakit, Bu. Sakit hati. Aduh, semoga bisa dapat ini yang pengganti yang baru. Iya. Oke, lanjut. Amin. Penny, mana Penny? Hadir, Bu. Ya, Norma. Norma, mana Norma? Enggak hadir juga. Hadir, Ibu. Banyak yang tidak hadir ya hari ini. Iya, dia izin dia WA Ibu. Kak, Bu, semalam. Katanya ada acara keluarganya. Aduh, seharusnya minta izin dulu sama gurunya ini. Iya, baru dia izin sama saya. Aduh. Baiklah, mungkin ada beberapa yang tidak hadir ya. Kita doakan semoga masalahnya cepat selesai dan bagi yang sakit maupun yang alpa bisa segera bersekolah. Baiklah, iya. Baiklah, untuk pertama-tama ada yang masih ingat enggak materi sebelumnya setelah hari ini? Sebelumnya kita sudah pelajari sebelumnya? Ada, Bu. Ceramah, Bu. Ceramah. Sudah tahu semua berceramah ya? Setelah pelajaran yang kemarin? Tahu, Bu. Tahu, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, setelah pelajaran Pintar, Bu. siapa yang pintar? Fadil. Fadil. Bapakku, Bu, pintar, Bu. Aduh, bapaknya ya. Ya, pulang diceramai, Bu. Ya, nanti setelah mungkin ada khutbah Jumat bisa Fadil yang ceramah ya. Iya, Bu. Iya. Baiklah, untuk pelajaran hari ini setelah pembelajaran ceramah kemarin, hari ini kita akan mempelajari tentang teks cerpen. Ada yang sudah pernah membaca teks cerpen sebelumnya atau membuat teks cerpen mungkin? Pernah baca, Bu. Pernah baca, tapi tidak. Siapa lagi tuh? Tidak pernah buat. Oh iya, Bu Hamsia sudah baca tapi tidak pernah buat. Kalau Mujriani sudah pernah baca ya. Kalau boleh tahu cerpen apa yang pernah dibaca?
Apa tentang? Cerpen yang di koran-koran, Bu. Oh, yang di koran-koran, kiriman dari pembaca ya itu kalau di koran ya? Iya, Bu. Iya, kalau dari buku tentang remaja mungkin ada yang pernah baca? Di mading, Bu. Oh, di mading Mading, ya. di mading sekolah banyak, Bu. Berarti salah satu pengirim, Avandi mungkin sudah mengirim cerpen untuk dibaca di tempel di mading. Belum, Bu. Aduh, bisa dicoba ya setelah pembelajaran ini. Mungkin Avandi bisa mengetahui bagaimana cara menulis cerpen dengan berbagai unsurnya. Bisa ditempel di mading juga biar dibaca sama teman-temannya. Oke, baiklah. Sebelumnya itu, Ibu akan setelah kita mengetahui pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang cerpen. Ada baiknya kita mengetahui tujuan apa sih yang akan kita peroleh dari membaca teks cerpen. Nah, di sini, ketika kita mempelajari cerpen, saya berharap tujuan ini akan sampai kepada anak-anak sekalian ya. Yang pertama, anak-anak akan mampu menganalisis unsur intrinsik yang ada pada cerpen. Yang kedua, anak-anak akan mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan pada teks cerpen nanti yang akan anak-anak baca ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik akan mampu menyimpulkan hasil dari teks cerpen yang akan dibaca. Jadi kedepannya nanti akan ada pembacaan cerpen. Nanti Ibu akan membacakan cerpen dan kalian akan menganalisis serta mengidentifikasi unsur serta nilai yang terdapat pada teks cerpen tersebut. Baiklah, untuk itu Ibu akan membagi terlebih dahulu kelompok menjadi 4-5 orang yang Ibu sudah siapkan ya. Jadi untuk kelompok pertama ada Fadil, Feni, Norma, Nur, dan Bau Putri ya. Untuk kelompok kedua ada Muhtar, Avandi, Erni, Mujriani, dan Siti Nurhasana. Jadi sekarang anak-anak bisa memilih tempat untuk duduk kelompoknya. Silahkan. Bu. Norma, satu kelompok ya? Iya. Sudah nih, Bu. Kenapa? Itu Bu, Sudah jalan nih, Bu. terus Sudah nih, Bu. Aduh, siapa lagi yang jalan-jalan? Itu Bu, tidak mau diam-diam. Mutar, Bu. Aduh. Mutar. Mutar Saya selalu mesen, Bu. jalan-jalan. Nanti mutar jalan-jalan. Kita jalan-jalan kemana? Mutar katanya guru andalannya. Iya, baru Kawai jalan-jalan. Fadil selalu mami tuh yang mutar nabi bilang, Bu. Baru dia juga. Kalau guru andalan itu toh. Seharusnya mutar dia memperhatikan. Aduh. Iya. Bagaimana mutar ini? Baiklah, sudah duduk semua di kelompoknya? Sudah Bu, Sudah, Bu. sudah. Mutar, sudah aman Mutar? Sudah, Sudah Bu. duduk? Aman, Mi, Sudah, aman. Bu. Nih. Mau Aman. diikat Sudah. ini kayaknya. Oh, Bu. Baiklah, nah, sebelum kita masuk lebih jauh ke materi cerpen, ada baiknya untuk saya, Ibu, menggali dulu ingatan. Mungkin ada yang pernah membaca atau mengetahui tentang cerpen, namun agak lupa. Jadi Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik buat kalian. Harap diperhatikan ya. Bu. Di sini pertanyaan pemantik, kalian bisa menggunakan handphone yang mempunyai handphone dan kuota. Ini bisa kalian ketik di Google untuk ClassPoint karena Ibu menggunakan aplikasi ClassPoint. Di sana terdapat beberapa pertanyaan pemantik dengan kode 85790. Dan bagi yang mungkin tidak memiliki handphone, bisa langsung melihat ke layar yang Ibu tampilkan di atas ya. Nomor HPT itu, Bu. Oh bukan, ini nomor kode ini ClassPoint. Di sana ada beberapa pertanyaan. Ini bisa saya share ya di sini bagi yang mungkin tidak punya handphone. Bu, ada suami tak, Bu? Oh iya, nanti ya pertanyaan-pertanyaan itu setelah pembelajaran ya, Fadil. HP, Bu. Di sini kita balik ke pertanyaan pemantik dulu ya. Mungkin di sini bisa, bagi yang sudah bisa membuka aplikasinya, di situ tertuang, bisa kalian tulis sendiri pada kolom deskripsi box yang telah disiapkan, nanti akan muncul pada layar. Ya, bagi yang mungkin belum punya aplikasi, bisa langsung menjawab pertanyaan secara lisan. Ada mungkin yang sudah bisa masuk ke aplikasinya? Tidak ada kuota, Bu. Aduh, tidak ada kota. Oh, nanti Ibu Bu. sediakan Jaringannya. wifi ya. Oh iya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Alhamdulillah. HP ya, Bu. HP ku saya Jadi belikan tidak Ki. ada, Bu. Kuota, Ji. Nanti mungkin untuk disediakan HP, anak-anak bisa meminjam mungkin dari kerabatnya atau dari temannya sebelum masuk ke pembelajaran ini. Soalnya Ibu sering menggunakan aplikasi ClassPoint dalam pembelajaran seperti itu. Bu. Baik, Iya. guru tak ini. Iya.
Mungkin Tambah lagi ada, murah senyum. iya makasih nak. Mungkin ada secara lisan dulu ya. Apa sih pengertian cerpen menurut kalian? Ada yang bisa? Cerita dipotong-potong, Bu. Hah, cerita yang dipotong-potong, cerita pendek ya. Ada yang sudah betul cerita pendek, cerita dipotong-potong. Itu maksudnya apa cerita yang dipotong-potong? Cerita Gosip. panjang jadi potong, Bu, jadi pendek. Gosip gitu, Bu. Gosip namanya itu, Bu. Oh, gosip ya. Ini cerita fiktif ya. Bentar Ibu akan coba ini memperlihatkan salah satu yang bisa masuk ke kelas poin. 5, 7, 9. Mungkin jaringannya tidak bagus, nanti Ibu ini ya untuk next selanjutnya. Apa tadi cerita yang dipotong-potong, ada juga cerita pendek. Apalagi ada yang lain? Cerita yang hanya dibaca Cerita sekali rekam, duduk Bu. saja. Cerita yang dibaca hanya sekali duduk saja. Jadi sekali duduk langsung selesai ya Mujrian ya? Iya, Bu. Mantap sekali. Ya sudah banyak sebenarnya yang benar. Banyak tapi masih ada juga beberapa hal yang masih perlu diperbaiki ya. Di sini mungkin ada beberapa pertanyaan pemantik yang bisa dijawab sebelum kita masuk untuk mengingatkan kembali apa sih yang mungkin pernah kalian pelajari sebelumnya atau pernah kalian dapatkan sebelumnya dengan pertanyaan pemantik ini. Mungkin sudah cukup ya untuk pertanyaan pemantik, karena masih ada yang belum tahu apa itu cerpen, masih ada yang masih salah dalam mengungkapkan teks cerpen tersebut, namun sudah ada yang benar. Untuk itu, Ibu akan memberikan materi yang lebih jelasnya lagi tentang cerpen itu seperti apa. Baik, tolong diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Baiklah, tadi kita sudah ada pertanyaan pemantik, sekarang kita ke pengertian cerpen. Nah, di sini tadi yang ada yang mengatakan hanya sekali duduk, terus ada yang dipotong-potong, terus ceritanya cerpen itu cerita pendek. Nah, di sini ada penjelasan. Apa sih itu sebenarnya cerita pendek? Ada yang bisa mungkin membantu Ibu untuk membacakan ya di atas. Mungkin Bapak Saya, Bu. Saya boleh. Siapa itu siapa? Oh, saya. Nurul. Nurul yang sangat bersemangat. Silahkan dibaca Nurul. Pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya sastra prosa yang bersifat fiksi dan memiliki satu konflik dalam ceritanya. Berbeda dengan novel maupun novelet. Cerpen memiliki isi yang lebih sedikit. Karena keterbatasan tersebut, cerpen akan lebih fokus pada satu alur atau plot, karakter utama, dan beberapa karakter tambahan jika diperlukan, serta penyelesaian masalah yang ringkas dan efektif. Sudah, Bu? Iya, makasih Nurul atas partisipasinya dalam membacakan cerpen. Ya, Bu. Cara membacanya juga sudah baik ya. Alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah. Nah, seperti juga yang dikatakan tadi Mujriani, ini dibaca sekali duduk. Nah, betul, bisa juga dikatakan seperti itu karena kita melihat di sini, ini alurnya singkat ya. Dan seperti tadi siapa yang bilang itu? Venia, bahwa cerita itu cerita pendek ya, betul juga karena ini hanya menyebutkan hanya satu alur saja, alurnya itu tidak bercabang-cabang. Kemudian dia itu fokus pada satu alur, kemudian karakter utamanya itu tidak terlalu banyak, namun bisa ditambahkan juga. Dan masalahnya itu ringkas, jadi terdapat hanya satu masalah yang dibahas, tidak bercabang-cabang. Jadi banyak hal yang juga tadi bisa dibenarkan jawabannya, tapi ada juga mungkin ada beberapa sedikit yang masih keliru ya. Jadi dengan pengertian ini semoga bisa menambah pengetahuan anak-anakku sekalian tentang pengertian cerpen itu seperti apa. Baik, sudah paham sampai di sini, Nak? Paham, Bu, paham. Alhamdulillah. Baiklah, Ibu pindah ke unsur intrinsik. Karena dari tujuan tadi kita bisa lihat apa saja sih tujuan yang akan kita capai. Yang pertama itu ada unsur intrinsik. Nah, yang pertama di sini, mungkin Feni bisa membaca unsur intrinsik yang pertama ya, Feni? Apa itu unsur intrinsik, Bu? Oh iya, unsur intrinsik. Aduh, belum masuk ya tadi ke sini. Oh, saya tidak menjelaskan di sini. Unsur intrinsik itu unsur pembangun dari cerpen sendiri. Jadi itu ada unsur-unsur intrinsik di dalamnya. Terlibat dari ada tema yang ada di atas tokoh, penokohan. Kalau unsur ekstrinsik itu dari luar, ada dari luar, ada dari dalam. Seperti itu. Bagaimana kan? Sudah paham? Dari dalam atau dari luar, Bu? Ini dari dalam. Ya, Bu. Unsur intrinsik itu dari dalam. Oh, ya, Bu. Oke. Bisa Feni menyebutkan Baca nih, Bu. unsur? Iya, sudah bisa dibaca. Ya, unsur intrinsik adalah yang pertama tema. Tema merupakan dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen.
Kemudian yang kedua, tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam cerita. Kemudian yang ketiga adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya, Bu. Ya, bisa dilanjutkan. Yang berikutnya, alur atau plot. Alur adalah jalan atau pola pengembangan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Kemudian alur ini terbagi menjadi 3. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Jadi maju mundur cantik, Bu. Iya, Masya Allah Kak Feni ya, cantik. Lanjut Masya ya, Allah. Masya Allah. Iya, masih ada unsur selanjutnya. Silakan Feni, bisa dibantu, Fen? Atau boleh mungkin saya- ada yang lain, saya, Bu, ya. saya saja, Bu, lanjut. Nurul, silakan Nurul. Jadi unsur intrinsik latar ya. Iya. Latar atau setting dalam cerpen meliputi waktu dan peristiwa. Terus sudut pandangnya ini terbagi 3. Ada sudut pandang orang pertama, merupakan sudut pandang dari orang pertama yang dalam penulis kata menggunakan kata ganti sebagai pemeran aku, saya, dan kami. Terus sudut pandang orang kedua merupakan sebuah sudut pandang dari orang kedua yang dalam penulisan katanya menggunakan kata ganti sebagai pemeran kamu dan kalian dalam jumlah banyak. Terus yang terakhir sudut pandang orang ketiga yang merupakan sudut pandang dari orang ketiga ini adalah menggunakan kata ganti pemeran dia, ia, dan mereka dalam jumlah banyak. Itu, Bu. Oh iya. Baiklah, kita ulas dulu unsur intrinsik itu tadi sebelum kita masuk ke nilai-nilai. Yang pertama tadi ada tema. Di sini tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Jadi tema ini bukan judul ya. Tema Ya, ini Bu, ya. iya. Oke, jadi ketika saya kasih contoh, ketika saya ada judul sakit hati misalnya, kira-kira temanya apa? Sakit hati. Sakit hati diputuskan pacar. Misalnya, itu temanya kira-kira apa? Tentang apa sih temanya? Persahabatan, Bu. Persahabatan. Percintaan. Bukan persahabatan bisa juga, tapi ini kan ada sakit hati ditinggal pacar. Pacar itu lebih ke percintaan. Jadi temanya itu tadi apa? Percintaan. Percintaan. Jadi tema itu mencakup judul ataupun sebaliknya itu saling terkait ya, bukan bisa persahabatan, cuman ini lebih tercermin juga ini sakit hatinya karena ada pacar. Kata pacar itu mencerminkan ke percintaan. Sudah paham sampai di sini? Iya, Bu. Oh iya. Oke, untuk tokoh dan penokohan. Untuk tokoh dan penokohan, misalnya di sini dalam sebuah cerita, di sini ada beberapa tokoh, mungkin ada Feni, ada Fadil, Norma, dan Mujriani. Nah, di sini kira-kira untuk penokohannya sendiri itu ada yang tahu nggak itu seperti apa? Misalnya Feni, dia penokohannya seperti apa sih? Atau Fadil, dia orangnya seperti apa penokohannya? Ada yang bisa Protagonis saya, Bu. Hah, protagonis. Feni, protagonis. Iya, Bu. Protagonis itu Ada apa sih, Fen? antagonis, Bu. Oh, Protagonis Fadil. itu baik, Bu. Antagonis jahat. Tritagonis itu netral. Masya Allah, ternyata sudah pintar semua ya. Iya, Tadi Bu. Korban sinetron, suka nonton sinetron, Bu. Oh iya, betul. Tadi Fadil saya dengar dia antagonis. Dia antagonisnya seperti apa sih? Muhtar, Bu. Oh, Muhtar. Yang mana ini antagonis, Muhtar atau Fadil? Apa keduanya? Saya Kedua baik. aja, Bu. Aduh, bahaya. Banyak yang antagonis ya di sini ya. Fadil itu. Fadil. Oke, jadi Alex sudah mengetahui ya semua ada protagonis itu baik, antagonis tadi contohnya Fadil sama Muhtar yang dibilang antagonis atau jahat. Kemudian ada di sini juga ada tritagonis. Dari yang tritagonis di sini? Atau netral di keduanya? Kayaknya ada Jibu netral. Oh, Netral Jibu. Masya Allah netral, Nurul netral ya. Iya. Kemudian kita lanjut ke unsur intrinsik amanat. Saya harap tokoh dan penokohan ini sudah paham ya tentang tokoh dan penokohannya. Iya, paham, Bu, paham. Iya. Paham sekali. Baiklah, untuk amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Jadi inti pesan dari cerita tersebut. Jadi misalnya tadi ceritanya tentang sakit hati karena ditinggal pacar. Kira-kira amanat apa sih yang bisa dipetik dari cerita tersebut? Mungkin saya ke siapa yang belum pernah bicara ya? Hamsiah mungkin. Hamsiah. Saya mau dengar Hamsiah dulu bicara. Kira-kira nih Hamsiah, amanat apa yang bisa kita petik dari mungkin ada cerita tentang ada orang yang sakit hati karena ditinggal pacar. Kira-kira amanat yang bisa atau pesan yang bisa dipetik itu apa?
jangan terlalu apa ya? Apa? Sakit. Jangan terlalu sayang. Jangan terlalu sayang. Jangan terlalu sayang. Sakit hati. Karena kalau diputuskan sakit hati. Aduh. Nangis. Ada yang pernah mengalami nggak di sini ditinggal pas sayang-sayangnya? Ada, Bu. Aduh, siapa Fandi, itu? Bu. Itu, Bu. Kapan, Bu? Pak Fandi itu sudah curhat Atau sama saya. Pak Mutar. Aduh, saya harap lukanya cepat sembuh ya. Semuanya bagi yang sudah Amin. pernah patah hati, ditinggal Ya, pacar dan sebagainya. Baiklah, mungkin sudah paham tentang maksud dari amanat ya. Kenapa? Sakit gigi juga. Oh, sakit gigi. Oh iya, tadi Mutar sakit gigi. Iya. Ya, semoga sebentar Mutar cepat sembuh ya, Mutar juga ya dari Amin, sakit amin, giginya. amin. Oke, nah sekarang sudah tadi kita mengerti tentang Bu. tokoh, penokohan, dan kita ke alurnya. Alur. Di sini alur ada alur apa saja menurut kalian yang kalian ketahui? Alur maju, Alur Bu, maju, mundur, dan alur maju mundur. Alur maju mundur. Alur Kalau maju cantik, Bu. mengarah Maju ke depan. cantik. Kalau mundur ceritanya ke masa lalu. Flashback Kalau ya. kalau alur maju Gabungan. mundur gabungan. Hari ini dia hari ini dan dia mengingat lagi kembali, oh dulu saya begini ya, dulu saya begini. Waduh, sudah paham ternyata semua ini. Sudah pintar-pintar anak-anakku sekalian ya. Iya, alhamdulillah Bu, Bu. karena sudah dipelajari di rumah sedikit. Iya. Karena ibu gurunya pintar, jadi anak juga harus Ya, pintar. Aduh, Harus iya. seimbang. Alhamdulillah. Iya, makasih anak-anakku Cantik lagi sekalian. ibunya. Masya Allah. Semangat lagi Pandi. Bolehkah kita terus nih mengajar, Bu? Ganti Miki juga guru matematika. Ih, saya nggak bisa mengajar matematika. Saya Yang hanya bisa penting bahasa kita, Indonesia. Bu. Yang penting Oh kita. iya. Jadi saya bisa, oh siapa tadi itu yang berbicara? Kembali sini Pak Adil ini. Aduh. Mutar, saya ingin bertanya kepada Mutar. Mutar, ketika saya bilang, saya mengatakan bahwa misalnya ada sebuah cerita. Pada suatu hari, saya melihat anak ayam yang telah bertelur. Kemudian, dia ditabrak mobil. Lalu setelah itu, dia dikuburkan oleh teman-temannya. Teman-temannya, para masyarakat yang ada di situ. Itu merupakan alur maju, alur mundur, atau alur campuran? Maju, Bu. Maju. Alur Kenapa? maju. Kok bisa maju sih? Kayak ditabrak tadi. Karena sesuai tahap ya, proses dia dulu berjalan, Iya, Bu. kemudian ditabrak, lalu dimakamkan oleh masyarakat sekitar atau dikuburkan. Sudah paham ya sampai di sini untuk Paham alur? Bu, paham. Ya, Bu. Nah, ke latar. Di sini latar ada apa saja sih, Ibu Erniati? Coba saya mau dengar Erniati, mana suaranya Erniati? Iya Bu, latar itu ada latar tempat, ada latar waktu, kemudian latar apa lagi ya? Latar suasana Ibu. Nah, suasana di sana sekarang bagaimana Erni? Lagi cerah Ibu. Oh, cerah. Kalau di bawah Putri di sana bagaimana? Ramai sekali di sini Bu. Wah, ramai sekali suasananya. Nah, berarti tadi sudah tahu ya ada latar suasananya, dia ada ramai, kemudian latar tempat. Coba kita ke Siti Nurhasanah. Lagi di mana Siti Nurhasanah sekarang? Lagi Sekarang? di kelas. Oh, lagi di Kelas, Ibu. Berarti itu termasuk latar apa? Tempat ya? Latar tempat Ibu. Oke. Norma, coba Norma sekarang jam berapa sih Norma? Nggak ada jam Oh, tangan. Norma. Jam Nah, makan iya. siang nih, Bu. Ada Tidur Ibu Norma. Aduh, mana Norma ini? enggak dengar, Bu. Norma sudah jam berapa sekarang, Tidur, Norma? Bu. Norma jam berapa sekarang, Norma? Jam Jam istirahat, Bu. Oh, jam istirahat. Itu berarti Iya. menunjukkan apa? Waktu, Bu. Waktu. Waktu Wah, makan. sudah pintar waktu makan ya. Baik. Lanjut ke sudut pandang. Nah, ini yang terakhir untuk unsur intrinsik. Ada sudut pandang. Ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Ada yang bisa kasih contoh enggak untuk orang pertama itu seperti apa? Aku. Aku siapa Saya. tadi? Mutar dulu deh. Aku. Siapa? Oh, itu Mutar contohnya. tahu, Bu, bilang aku. Oh, berarti tahu, contohnya Bu. itu. Saya kira bilang, Pak Mutar.
Iya, bilang kalau ada kata aku di situ berarti sudut pandang orang pertama. Waduh, oh ya betul sekali. Berarti sudah Iya. pintar mutar. Iya. Kemudian, Kita nggak bisa mengungkapkan tawa itu, Bu. oh begitu ya, Masya Iya. Allah. Iya. Kalau Norma sudut pandang orang kedua itu contohnya seperti apa? Menggunakan kata apa? Tidur lagi tuh, Bu. Oh, tidur lagi. Aduh, Tidur. tolong dibangunkan itu yang satu kelompok ya. Atau bisa mungkin cuci muka dulu Norma ya di WC ya biar fresh kembali. Oke, baiklah. Untuk Nur Hasana bisa untuk contoh orang ketiga seperti apa? Yang Kalau merusak. orang ketiga itu Bu, kata gantinya bisa dikatakan bahwa dia, ia, dan mereka. Jadi ketika saya bilang ia sedang menanam padi, berarti itu bisa termasuk orang ketiga ya? Ya Ibu. Oh iya, pintar sekali. Alhamdulillah. Orang yang dibicarakan. Orang yang dibicarakan. Baiklah, untuk unsur intrinsik, apakah semua sudah paham dari tema hingga sudut pandang? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Nah, ini. Untuk tujuan kedua kita ada nilai-nilai teks cerpen. Baiklah, untuk nilai ada yang bisa membacakan mungkin? Siapa yang mau? Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Siapa? Bu. Norma, silahkan Norma. Supaya Iya, tidak Bu. ngantuk lagi. Ya, Bu. Iya. Nilai-nilai teks cerpen. Satu itu nilai moral adalah nilai dalam cerpen yang hubungan dengan perangai, budi pekerti atau tingkah laku manusia terhadap sesamanya. Biasanya nilai ini dapat diketahui melalui deskripsi tokoh, hubungan antar tokoh, dialog, dan lain-lain. Kedua, nilai sosial adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan masalah sosial, hubungan manusia dengan masyarakat, interaksi sosial antar manusia. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran hubungan antar tokoh. Ketiga, nilai religius adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan kepercayaan atau ajaran agama tertentu. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan simbol agama tertentu, kutipan atau dalil dari suatu kitab suci, dan penggambaran nilai-nilai kehidupan yang dilandasi ajaran agama yang bersifat universal. Keempat, nilai budaya adalah nilai dalam cerpen yang berhubungan dengan adat istiadat, kebudayaan, serta kebiasaan suatu masyarakat. Biasanya nilai ini dapat diketahui dengan penggambaran adat istiadat, bahasa, dan gaya bicara tokoh yang mencerminkan bahasa tertentu dan kebiasaan yang berlaku pada tempat para tokoh. Wah, Masya Allah, sangat lancar sekali membacanya ini Norma ya. Sudah bagus Ya, Bu. juga, Alhamdulillah. Baik, di sini nilai-nilai tes cerpen Ibu rangkum ada 4. Ada nilai moral, sosial, religius, dan budayanya. Mungkin Bu Putri bisa memberikan contoh. Seperti nilai moral itu apa sih yang mencerminkan perangainya, budi pekertinya? Mungkin Bu Putri bisa memberikan satu contoh untuk nilai moral. Iya, Bu. Ya, contoh nilai moral seperti apa? Bisa dicontohkan satu saja. Misalnya, Bu, kalau Muhtar suka mengganggu temannya. Saya bisa, Bu. Temannya. Betul sekali. Berarti dia perangainya bagaimana itu, Mbak Putri? Bu. Buruk sekali. Aduh, Muhtar Astaga. perangainya buruk, suka mengganggu teman-temannya. Ya, itu contoh ya, Muhtar. Contoh dari Mbak Putri tadi. Berarti jadi nilai moral itu bersangkut paut dengan hal yang baik dan buruk, hal yang baik atau yang buruk. Ya, contoh tadi Iya, tingkah laku, Bu. Iya. Berkaitan dengan tingkah laku, Bu. Ih, pintar sekali Norma ini. Jadi tingkah laku tadi dari Pak Mutar yang disebut Mbak Putri itu tidak baik, perangainya buruk ya. Oke, mungkin Norma bisa ke contoh nilai sosial seperti apa, Norma? Nah, kalau nilai sosial, Bu, artinya misalnya contoh kita membantu teman yang sedang kesulitan di jalan. Itu, Bu. Berarti dia lebih ke interaksi ya antar Iya, Bu. sosialnya dia. Ada nggak di sini yang pernah membantu temannya mungkin, tetangganya? Pernah ditawan, mutar bantu Kak di jalan. Saya, Bu. Iya, Norma sering tadi gitu. mengutai sama saya. Dibayar kembali? Belum pernah bayar, Bu. Seharusnya dibayar aja, nanti perangainya dari moralnya bisa ditebak atau sosialnya. Iya, Bu.
Iya. Baiklah, untuk nilai moral dan sosial sudah, kita masuk ke nilai religius. Kita ke Mujriani. Mujriani yang garuk-garuk kepala tadi mungkin agak bingung ya. Ini bisa dijelaskan nilai religius itu contohnya seperti apa? Banyak. Nilai yang berhubungan dengan agama misalnya, Bu. Agama. Contohnya apa sih kalau dalam agama itu yang kita lakukan sehari-hari? Menghormati teman yang tidak seagama dengan kita misalnya ya, Bu ya. Bagus. Satu. Bukan sosial itu, Bu. Kenapa? Bukan sosial kalau menghormati. Bisa juga masuk ke sosial, tapi ini karena dia masuk ke konteks agama, dia bisa lebih masuk ke religius. Oh iya, Bu. Kalau sholat iya, Pak. Sholat itu lebih sangat kental dengan religius. Sholat, mengaji, beribadah. Mungkin ada lagi, Mutar, bisa ditambahkan? Membaca doa. Pintar sekali. Apalagi, Mutar? Itu saja. Itu aja, Bu. Aduh, alhamdulillah sudah pintar semua. Dan terakhir ada nilai budaya. Erniati, contoh nilai budaya yang biasanya ada di sekitar kamu itu apa? Bisa dijelaskan sedikit contoh-contohnya? Contoh nilai budaya misalnya percaya akan apa ya, Ibu ya? Lupa, Ibu. Lupa. Ada yang bisa bantu Erniati karena dia lupa ternyata. Teman kelompoknya. ikut Rambu Solo kalau di Toraja, Bu. Oh, Rambu Solo. Bisa jelaskan Rambu Solo itu seperti apa sih? Soalnya upacara kematian itu, Bu. Oh, kematian. Iya, berarti dia tradisi orang Toraja ya, Eveni? Ya, adatnya, Bu. Adatnya. Iya, betul sekali. Sangat cocok yang dikatakan Eveni bahwa tadi contoh dengan Rambu Solo ya, tadi? Ya, Bu. Nah, itu masuk sekali ke nilai budaya. Sudah paham belum di sini, Erniati? Sudah paham, Ibu. Saya juga sudah ingat, Ibu, kalau daerah Bulukumba itu biasanya yang pakai baju hitam-hitam itu, Ibu. Adatnya suku Kajang. Kajang. Iya. Berarti dia selalu masuk nilai mengarahkan budaya. Iya, bisa. Iya. Tradisi adat istiadat, kebiasaan mereka. Iya, kebiasaannya di sana. Biasa juga enggak pakai sandal. Iya. Wah, banyak sekali ya. Berarti di sini ada banyak budaya karena setiap individu mungkin memiliki daerah yang berbeda-beda ya di sini ya. Oke. Jadi kita sekarang sudah paham tidak secara unsur intrinsik itu apa dan nilai-nilai apa saja sih yang terdapat dalam tes cerpen, sudah tahu belum? Sudah, Bu. Bu. Karena semua sudah tahu, Ibu akan memberikan satu film pendek berdurasi hampir 9 menit ya. Ini kalian akan saksikan. Kapan kerja tugasnya ini, Bu? Setelah ini kalian harus mengamati dulu karena dari sini juga ada tugas yang dari cerpen yang akan kalian baca. Ketika kalian menonton ini, kalian akan mudah memahami cerpen yang akan dibagikan nanti. Oke? Jadi sekarang secara berkelompok kalian akan menonton sebuah film pendek yang pemerannya itu teman-teman kalian sendiri. Teman-teman di sekolah kalian. Siapa tahu mungkin nanti kalian mengenal ada beberapa orang yang menjadi pemainnya di dalam, ataukah ada di antara kalian yang juga ikut andil dalam produksi film pendek ini. Soalnya ini produksi hasil dari sekolah kalian sendiri. Oke? Jadi yang kalian harus amati dalam film ini itu adalah unsur instruksinya, mulai dari temanya seperti apa sih, kira-kira alurnya apa, penokohan kira-kira tokoh-tokoh dalam film pendek ini tuh siapa. Kemudian setelah itu apa sih nilai yang menonjol, jadi semua tercakup dalam apa yang tadi Ibu telah berikan. Sudah paham? Sudah paham sampai di sini, anak-anak sekalian? Paham, Bu. Oh iya, boleh kita nonton bersama ya film pendek dari sekolah kita sendiri ya, berjudul Pallawa Bosi. Selamat menyaksikan. Oke, setelah ini, baiklah, semua sudah nonton ya Pallawa Bosi tadi. Ada yang tahu nggak arti Pallawa Bosi itu apa? Orang Makassar. Penghalang hujan, Bu. Penghalang hujan. Penangkal hujan. Oke. Ya. Tadi kira-kira isi dari yang kalian tonton isinya apa sih? Isi ceritanya tentang apa kira-kira? Ada yang ahli jadi penghalang hujan, Bu. Ada yang jadi pawang hujan, Bu. Ada yang jadi pawang hujan. Ya, Bu, seperti Rara itu, Ibu. Oh iya, Rara pawang hujan. Nah, hujannya apa?
Pembalap ya, balapan ya itu. Balapan, Aduh, ya. Ibu kurang nonton itu. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan seputar video pemantik yang tadi Ibu tampilkan. Kalian juga bisa menjawabnya di link yang Ibu berikan menggunakan kelas poin, ataupun bisa dijawab secara langsung kalaupun kalian tidak memiliki handphone atau tidak memiliki kuota ya. Kalian ada tidak di layar? Ada. Belum ada ya? Sudah ada? Ada, Bu. Ada. Oke, dari pertanyaan ini tadi sudah beberapa Ibu tanyakannya, mulai dari apa tadi, isi ceritanya seperti apa, kemudian ada tokoh-tokoh apa saja yang ada di dalamnya, dan kalian menjawab itu sudah bagus, sudah mencerminkan unsur intrinsik dan nilai-nilainya. Nah, untuk itu masuk ke sekarang pelajaran kita tentang bagaimana kalian memahami teks cerpen. Teks cerpen ini saduran dari video yang tadi kalian buat. Jadi cerpen ini adalah hasil cerpen ini berisi tadi tentang film yang kalian tonton. Jadi satu kesatuan. Ketika kalian sudah menonton tadi, kalian akan lebih mudah paham. Ternyata oh ini tadi yang ditampilkan, visualnya udah ada gambaran. Jadi ketika kalian membaca sudah bisa langsung mencakup, oh tadi ini yang dilakukan si Sangkala mungkin yang ada dalam tokoh tersebut, seperti itu. Jadi sekarang saya minta untuk Fadil, ketua kelas, untuk membagikan cerpen dalam LKPD yang Ibu sudah susun di atas meja ya Fadil ya. Iya Bu. Oke, silahkan dibagikan dulu tiap kelompoknya. 5 kelompok ya Bu? Iya. Kalau Iya Bu, sudah. Iya, di sana ada sebuah cerpen dengan judul yang sama. Kalau Bosi kalian bisa baca dan Ibu berikan waktu. Setelah itu kalian akan mempresentasikan hasil dari kelompok kalian. Kenapa ada fotonya Mukhtar di situ, Bu? Oh, ini Mukhtar atau kecil kayaknya ya? Mirip. Atau Mukhtar yang pemerannya? Mirip. Oh, mirip. Iya, ini namanya Sayang, Sangkala. Bu, sayang. Oh, ini namanya Sangkala, bukan Mukhtar. Oke, sekarang mungkin bisa dibaca ya secara berkelompok. Oke, Bu. Ya, bisa dibagi tugas. Nanti ada yang kerja ini supaya tidak ada yang timpang di dalam satu kelompok tersebut. Semua tahu ketika mempresentasikan. ya, Bu. Ya. Thank you. Sudah, Bu. Sudah selesai. Nah, sudah ya. Alhamdulillah Jadi sudah aneh, Bu, selesai. Ya, ini ada ibunya yang sedang sholat. Ibunya Sangkala tadi. Jerian ini sedang salat Ya, Bu. ini. Siapa ini ada yang berpajari? Oh iya. Baiklah, untuk itu karena semua telah selesai mengerjakan, baiklah kita mulai presentasinya dari kelompok pertama, kelompoknya Fadil. Silahkan naik Fadil untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Dipersilahkan. Ya Bu, ini Sangkala menjual es Bu, tapi tidak bisa membahagiakan orang tuanya. Betul. Tuanya sholat minta doa supaya bisa. Wah, bagus sekali, mendalami sekali ya Pak ceritanya ya. Sudah? Sudah Bu. Oh, Masya Allah. Beri tepuk tangan yang meriah buat Fadil dari kelompoknya. Karena sudah ini ya, sudah bagus dalam menceritakan kembali atau menyebutkan nilai-nilai atau unsur-unsur yang ada di dalam teks cerpen yang telah dibagikan. Baiklah, kita ke kelompok 2. Kelompoknya Mukhtar ini. Mana kelompoknya Mukhtar? Belum selesai, Bu. Aduh, kenapa belum selesai? Ini sudah diberi waktu. Omi di persentase Mukhtar. Sudah, Bu. Sudah bercanda Mukhtar, Bu. Aduh, Ya, Nurul, silakan Nurul bacakan dulu. Oke, Nurul, silahkan Nurul dibacakan Nurul Nah. hasil kelompoknya. Wakil, Bu. Oh, wakil. Ya. Ya, sudah. Oh, sudah. Oke. Bagus sekali juga ya. Hampir sama dengan kelompok 1, cuman ada sedikit beberapa perbedaan di antaranya. Baiklah, mungkin ada sedikit yang perlu diperbaiki, masalah ada yang mungkin temanya sangat melenceng sedikit dari pembahasan, itu perlu diperbaiki ya. Untuk untuk evaluasinya bisa mungkin dibaca lebih seksama lagi untuk menentukan tema apa sih yang lebih tepat digunakan dalam teks cerpen ini. Oke. Baiklah, untuk menyimpulkan hari ini, untuk penyimpulannya saya minta untuk mungkin Nurul, kira-kira untuk hari ini kita belajar apa saja sih di pembelajaran hari ini pada teks cerpen? Hari ini kita belajar unsur-unsur intrinsik cerpen. Terus kita belajar menceritakan kembali isi dari cerpen tersebut.
Kemudian untuk Ibu Erniati, coba ada lagi yang lain untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Selain yang disebutkan, Nurul? Iya, unsur-unsurnya, Bu. Sudah tadi, apalagi? Apalagi, Ada yang belum disebutkan? Nilai-nilai ya? Nilai-nilai. Nilainya Lupa. Lupa, iya. Jadi ada 2 ya yang lebih condong untuk disimpulkan, ada ke unsur-unsur dan nilai-nilai. Jadi semoga semua apa yang kita pelajari tentang tes cerpen mulai dari unsur dan nilai-nilainya dapat kita pahami dengan baik, karena selanjutnya kita akan mempelajari tentang lebih mengkaji lagi tentang bagaimana sih cara menceritakan kembali sebuah tes. Tadi kan kita sudah ada contoh beberapa, nanti akan kita kaji lagi lebih dalam ke pelajaran selanjutnya tentang berbicara. Oke, mungkin itu saja pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya, Nak. Ya, Bu. Baiklah, Ya, Bu. Ibu tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pengayaan, Bu. Pengayaan mungkin akan dilakukan setelah Ibu periksa semua dari ini. Siapa yang mendapatkan nilai di bawah KKM akan Ibu lakukan pengayaan sebelum pembelajaran selanjutnya. Mungkin seperti itu, Fadil? Ya, Bu. Saya senang diajar sama Ibu. Iya. Terima kasih, Fadil. Iya. Mungkin saya bisa keluar ya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Assalamualaikum. Sama Ibu. Iya. Waalaikumsalam.